Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Semoga keberlimpahan selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya menukil kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang jarang diceritakan. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syits, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hak kenabian yang ketiga kepada hambanya dari keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam, yakni Nabi Idris alaihissalam. Dalam beberapa sumber kisah Nabi Idris alaihissalam, disebutkan juga bahwa beliau hidup pada kurang lebih sekitar tahun 4533 sebelum Masehi sampai 4188 sebelum Masehi. Dari sebuah kitab tafsir dapat diketahui bahwa Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar 1000 tahun ke depan, setelah masa hidupnya Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini silsilah dan asal-usul Nabi Idris alaihissalam hingga ke Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syits alaihissalam bin Adam alaihissalam. Dari berbagai catatan sejarah, disebutkan jika Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di sekitar wilayah Irak, yakni Barbil. Ia mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwah kepada para kaumnya, kaum Memphis dan Kabil. Namun, ada juga perbedaan yang mengungkap tentang asal-usul dari Nabi Idris alaihissalam. Beberapa juga menyebutkan bahwa beliau berasal dari Mesir, tepatnya daerah Munaf. Dari sanalah beliau lahir, menurut beberapa literatur sejarah lainnya. Kisah Nabi Idris alaihissalam, tak perlu kita perdebatkan antara Irak dan Mesir, mana yang benar sebagai tempat kelahiran Nabi Idris alaihissalam, karena memang kita tak memiliki kapasitas ilmu untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Lebih penting daripada semua itu, ada kisah menarik sepanjang perjalanan dakwah Nabi Idris alaihissalam yang di dalamnya terkandung hikmah dan manfaat besar untuk menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kuasanya, meninggikan derajat Nabi Idris alaihissalam. Beliau dikaruniai dengan tubuh dan sifat yang memancarkan aura kegagahan. Dengan anugerah itu, beliau dipercaya dan mampu menyebarkan dakwah tentang kebenaran dan memerangi siapa saja yang mendurhakai Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu juga Nabi Idris alaihissalam mendapatkan sebuah gelar, yaitu Asadul Usud, yang memiliki arti singa. Namun, di balik kegagahan dan keberaniannya menentang semua kaumnya yang kafir, beliau bukanlah sosok yang sombong dan bahkan selalu rendah hati serta bersifat pemaaf. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Artinya, dan ceritakan, wahai Muhammad pada mereka, tentang kisah Idris, yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ialah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ia ke derajat yang tinggi. Quran Surat Maryam 56-57. Nabi Idris adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat taat. Beliau selalu mempelajari mushaf-mushaf dari leluhurnya, Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam. Kegemarannya dalam menuntut ilmu, besarnya rasa keingintahuan, dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat sang guru, yakni Nabi Syits alaihissalam sendiri pun memujinya. Ya, Nabi Syits alaihissalam ketika telah mulai masuk dalam usia senja memang sangat dekat dengan anak dari cicitnya tersebut. Bahkan ialah yang memberikan gelar nama Idris. Nabi Idris alaihissalam, yang semula bernama Hanuh pada saat itu juga mendapatkan gelar nama Idris karena semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam sedang bersama dengan Nabi Syits alaihissalam. Beliau bertanya pada kakek buyutnya tersebut tentang anak turun Kabil. Nabi Syits alaihissalam bertanya, kenapa kau tertarik dengan menanyakan Bani Kabil? Nabi Idris alaihissalam mengungkapkan keinginannya untuk membawa kembali Bani Kabil yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembah api itu kembali ke jalan yang benar. Beliau ingin berdakwah untuk Bani Kabil, agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Syits alaihissalam menceritakan kepada Nabi Idris alaihissalam tentang riwayat Habil dan Kabil, lalu alasan mengapa ia memerangi Bani Kabil, yaitu karena kemungkarannya. Mulai saat itulah Nabi Idris alaihissalam berjanji bahwa beliau akan meneruskan perjuangan Nabi Syits alaihissalam membawa Bani Kabil ke jalan yang diridhoi Allah dan menegakkan agama Allah di tengah-tengah kehidupan para Bani Kabil. Mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Idris alaihissalam. Pada dasarnya, mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah berupa tingkat kecerdasan yang sangat tinggi melampaui manusia di zamannya.
banyak sekali bidang keilmuan yang bisa dikuasai oleh Nabi Idris. Beberapa di antaranya adalah sebagai manusia pertama yang mengenal baca dan tulis, menguasai ilmu perbintangan atau astronomi, menunggang kuda, membuat pakaian, kuat dan keberanian yang tinggi memerangi kemungkaran. Dalam sejarah kehidupan manusia di bumi, Nabi Idris alaihissalam lah manusia pertama yang telah memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Beliau mampu membaca dan bisa menulis, di mana pada zamannya, belum ada satupun manusia di muka bumi yang mengenali bahasa tulisan. Namun, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam hingga beliau bisa memiliki kemampuan tersebut. Selain itu, sejarah pakaian yang digunting dan dijahit pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Beliaulah yang pertama kalinya di bumi ini yang mampu membuat baju dengan membentuk lalu menjahit baju-baju yang terbuat dari kulit binatang itu. Di sela-sela aktivitas ibadah serta dakwahnya, Nabi Idris alaihissalam juga membuat pakaian-pakaian yang nantinya lalu disodakohkan kepada orang-orang miskin. Berikut kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris alaihissalam menusuk mata iblis. Suatu hari, diceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam sedang duduk dan menjahit pakaian. Lalu, tiba-tiba seorang lelaki misterius mendatanginya. Tanpa sepengetahuan Nabi Idris, pria tersebut sudah berdiri di tengah pintu rumah beliau. Lalu, ia berkata pada Nabi Idris, seraya memperlihatkan tangannya yang menggenggam sebutir telur, "Wahai Nabiullah, apakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia dan isinya ke dalam telur ini?" Nabi Idris alaihissalam dengan tingkat keilmuannya yang tinggi sesaat sudah bisa menyadari bahwa yang datang di hadapannya bukanlah manusia biasa. Beliau sadar bahwa laki-laki itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi manusia. Setelah itu, terdengar jawaban dari Nabi Idris alaihissalam, "Kemarilah wahai kamu, mendekatlah kepadaku dan tanyakan apa yang ingin kau tanyakan." Iblis mengira bahwa penyamarannya saat itu telah berhasil. Ia menganggap Nabi Idris tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan penuh rasa kebanggaan karena menurutnya telah berhasil menipu Nabi Idris alaihissalam, ia mendekat. Setelah ia berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Nabi Idris alaihissalam, iblis itu mengulangi kembali pertanyaannya. Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, "Jangankan untuk memasukkan dunia ke dalam telur sebesar itu, sedangkan memasukkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku kuasa untuk melakukannya." Iblis pun terbelalak mendengar jawaban Nabi Idris alaihissalam. Secepat kilat Nabi Idris menusuk mata iblis dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis pun menjerit sejadi-jadi, matanya buta sebelah. Ia tak menyangka bahwa sang Nabi ternyata tahu tentang kesejatiannya. Ia lari terbirit-birit meninggalkan Nabi Idris alaihissalam yang kembali menjahit. Nabi Idris alaihissalam diizinkan melihat neraka dan surga. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang tidak pernah lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun beliau selalu sibuk dalam menghadapi tugas-tugas hariannya sehingga Allah memberikan derajat tinggi kepadanya. Beliau merupakan seorang yang gagah berani, yang memiliki kekuatan luar biasa sehingga diberi julukan Asadul Usud atau singa dari segala singa. Dalam riwayatnya, beliau pernah mendapat kesempatan untuk berkenalan dan bersahabat dengan malaikat Israel. Sampai akhirnya beliau meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dan menghidupkannya kembali. Atas izin Allah permintaan itu dipenuhi. Setelah itu, beliau juga mempunyai keinginan untuk melihat surga dan neraka yang akhirnya juga dipenuhi. Maka, tatkala beliau hampir dekat dengan neraka, beliau pingsan karena bertemu dengan malaikat Malik penjaga pintu neraka yang amat seram dan menakutkan. Beliau tidak sanggup melihat dan menyaksikan segala siksaan di dalam neraka. Dan ketika beliau melihat surga, disambut dengan malaikat Ridwan yang santun dan ramah serta berwajah tampan, beliau pun hampir pingsan karena terpesona dengan keindahan surga dan sangat menakjubkan yang tidak pernah ia bayangkan dan tidak pernah ia temukan di dunia. Wallahualam bisawab. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil hikmah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menghitung kebaikan dan keburukan hambanya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing menghitungnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.